Hostnya mana sih? Oh iya kan gue hostnya. Valentino Rossi jatuh lagi. Andrea Dovizioso udah nggak ada tandingannya lah buat World Championship lagi. Dia udah pasti keluar. Dan Fabio Quartararo dan Joan Mir juga gagal podium. Gue Vel dari Omura. Selamat datang di episode spesial Dunia GP. Bienvenue au Grand Prix de France, je suis Val, and today kita mau ngomongin soal French GP di sirkuit Bugatti Le Mans, Perancis. GP ini merupakan home race bagi dua MotoGP rider, yaitu Johan Zarco dan Fabio Quartararo. Dan Ducati cetak sejarah untuk pertama kalinya di French GP karena mereka menang untuk pertama kalinya in history. Dan Alex Marquez juga dapat podium pertamanya di French GP ini. Oh my god, gue udah panas banget. Gak sabar ngomongin 26 lap yang pastinya gak terduga ini. Langsung aja kita ke race rundown. Sebenarnya race-nya udah mau mulai sih. 3 menit race mulai. This weekend, but sebelum 3 menit, 3 menit sebelum race mulai. Well, and now they'll know that the rain's getting heavy. You can see the red flag there in the start tower on the right-hand side. Single round since Jerez won. Well, it started to bucket down now on the start-finish straight. Wow, big raindrops falling in our commentary box window. We're kind of just before the braking zone. Delayed. Yeah, Completely the right thing to do. You cannot Semua orang langsung keluar dari grid, masuk balik ke pitsnya buat ganti motornya jadi yang wet bike. And then the circuit gets a good coating. I mean, this is. Jadi motornya settingannya buat wet race. You've done it plenty of times. no, as you have, it's not a good position. Ferraro there, Mia, Oliveira, Binder, Bagnaia. Itu kacau sih, karena semua orang langsung leave the grid. Itu terus habis itu langsung ganti motornya karena hujannya tuh kenceng, bukan hujan yang kayak ini beneran kayak hujannya tiba-tiba kayak terus. Masa sih hujan basah gak? Emang wet race basah? Iyalah basah, masa sih? Menurut lo aja masa kering? Kering tuh ya lo habis diperes duitnya belanja. Kalian pasti tahu juga lah ya kalau wet race itu unpredictable banget dan bikin deg-degan karena gak ada yang tahu siapa yang bakal menang. Mulai dari settingannya, settingan bike-nya udah pertama beda. Kedua, kita juga ada banyak banget faktor yang gak bisa diperhitungkan lah ya kalau misalnya wet race. Mulai dari track-track mana yang lebih basah, kayak which part of the track lebih basah daripada yang lainnya dan harus ngambil racing line yang mana, kan gak tahu karena suka aja belok-belok gitu tau gak sih? Kalau dry race, Yamaha sih harusnya menang ya atau di podium. Setidaknya ada satu rider Yamaha yang di podium. Tapi gara-gara ini wet race, gak ada yang tahu siapa yang bakal menang. Jadi, race-nya mulai. Jadi, race ini dimulai dengan Fabio Quartararo menempati pole position dan Jack Miller dan Andrea Dovizioso di posisi 2 dan 3. Tapi, kita udah tahu dong ya dari race start siapa yang emang kuat banget ternyata di wet race ini. Ducati. Semua rider Ducati gak tau kenapa di race yang kali ini wah kuat banget. Performanya bagus banget semuanya. Karena Jack Miller satu. Pertama, Jack Miller start of the line really well. Kedua, Danilo Petrucci dan Dovi di belakang mereka udah 1, 2, 3 tuh. Terus habis itu Fabio Quartararo kan keempat. Terus langsung disusul sama Pol Espargaro DKTM. Fabio Quartararo pindah ke posisi 5. Di belakang dia ada Alex Rins. Kan itu restart ya. Ada satu lagi kekecewaan di hidup ini selain gue. Selain diri gue sendiri. What happened? Like honestly, Valentino Rossi. Dia lap 1 dia jatuh. Dia harus banget gitu tumbang. Kenapa juga nggak tahu. Tadinya sebelum kita lihat race replay ya dari salah satu kamera Suzuki, aku sempat mikir itu salah satu rider Suzuki antara itu Alex Rins atau Joan Mir yang bikin Vale jatuh. Namanya sama, Vale. Tapi tau gak sih bedanya apa?
dia jatuh dari motor. Gue jatuh dari kehidupan. Kirainnya tadi salah satu rider Suzuki, antara itu Alex Rins atau Joan Mir, yang hit Valentino Rossi sehingga dia bisa jatuh dari bike-nya. Tapi ternyata enggak, Valentino Rossi jatuh sendiri. Fabio di race ini juga performanya ngendor jauh, dan Joan Mir juga. Padahal aku kira yang kemarin kuat tuh kayak antara Fabio atau Joan Mir bakalan di top step of the podium, tatanya enggak. Fabio dari pole position bisa finish di P9. Joan Mir dari P16 dia finish ke P11 gara-gara somewhat I don't know miracle. Banyak driver yang DNF kali ini kayak Tito Rabat, Stefan Bradl, Bradley Smith dan lain-lain kayak Yamaha tuh kalau misalnya ini dry race, mereka udah pasti banget 100%, nggak 100% sih ya. Pasti ada satu rider yang ada di podium, yang masuk podium. Tapi enggak, karena nggak tahu kenapa setting bike yang buat race mereka kayak kurang bagus, karena semua rider Yamaha di wet race ini nggak ada yang finish like higher daripada Fabio Quartararo, karena Maverick Vinales, Frankie Morbidelli di belakang buat kayak Valentino Rossi aja jatuh kan kayak what happened? Tapi satu tim lagi yang emang kuat banget di qualifying kita bisa lihat itu Ducati. Dari Pramac Ducati atau Ducati, tim pabrikan Ducati. Satu tim lagi yang kita bisa lihat dari qualifying tuh kuat banget, itu Ducati. Mau itu tim satelitnya Pramac Ducati atau tim pabrikannya Ducati. Itu beneran mereka di qualifying tuh pace-nya emang kuat banget. Even Jack Miller udah hampir pole position start, cuman gak jadi gara-gara Fabio Quartararo sama dia tuh beda dikit banget kayak dikit banget. Sedikit itu guys, kayak beda paling kayak 200 of a second. Wah itu parah sih. Beneran Jack Miller really push banget performa dari Ducatinya itu. Dan kita bisa lihat juga Dovi dan Danilo emang kuat banget juga, karena mereka ada di row depan. Pokoknya mereka kuat banget. Kita bisa lihat motor-motor Ducatinya ada di 2 row paling depan. Dan dari awal race Ducati emang leading banget from the get-go. Mereka tuh cuman tuker-tukeran position aja, saling tuker-tukeran aja dari Jack Miller ke Petrucci, ke Dovi nggak sempat P1 sih, cuman ya Jack Miller sama Petrucci race banget. Terus sampai akhirnya Jack Miller harus retire from the race. Kirain dia bakal podium. Oh my god, I was so rooting for him. Kayak udah seneng banget dong Jack Miller mau menang. Dia marah banget. Even when dia lagi mau bawa motornya ke dalam pit, dia benar marah banget itu di situ. Dia kayak why? What happened? Like kenapa? Motornya, oh my god, dia udah kesel gitu. Terus selain itu ada lagi satu orang yang udah hampir masuk podium dan emang beneran overtaking moves ya, gak bisa di-calculated lagi. Alex Rins beneran di race ini gila banget karena dia udah sempet P2. Dovi udah P4 kan, dia udah sempet P2. Gara-gara dia gunting line-nya Dovi, nyusul 2 orang, wah kacau sih. Dia langsung nyusul Jack Miller sama Dovi dari belakang dari P4. Mereka agak wide. Alex Rins nyusul dari dalam, and like Alex Rins jatuh. Dan waktu Marshall bantuin dia naikin motornya di lap 22, dia diberhentiin lagi karena tau gak sih kenapa? Di belakang motornya masih ada strapnya, jadi dia diberhentiin sama Marshallsnya, dan dia harus minggir, dan itu akhirnya dia Alex Marquez dapat podium pertamanya di race ini. Gak tahu ya apa yang merasuki Alex Marquez, entah apa yang merasuki Alex Marquez. Mungkin aja Marc Marquez merasuki Alex Marquez, makanya dia bisa di podium kali ini. Alex Marquez kan start dari P18, dia fight his way through the pack, overtake semua, very clean racing, bener-bener kayak kanan kiri, dan dia bener kayak, dan dia pakai racing line yang bener banget.
Dan dia beneran pinter banget itu lah, pokoknya nggak tahu lah gimana caranya dia bisa menang. Pokoknya dia P2 dari almost starting last on the grid. Imagine that, ya. Dari 21 rider on the grid, dia start dari P18 dan bisa finish di P2. Ya mungkin ini podium terakhir buat Alex Marquez di Honda Team, karena dia tahun depan kan diturunin ke tim 1 liter. Cuman setidaknya dia udah ada pembuktian dulu kalau dia ada dapat podium. Dan emang beneran sih, kemarin unexpected banget podium dari dia, karena kita nggak ada nyangka kalau misalnya dia bisa dari P18 jadi P2. Itu gila sih. French GP kali ini pastinya nggak bisa dilupain. Untuk pertama kalinya ever in history, Ducati akhirnya menang di French GP. Itu congrats, massive congratulations. Pasti Ducati party, mantap. Terus Alex Marquez juga Honda party, karena Alex Marquez cetak podium pertamanya di French GP yang sangat spesial ini with the wet race. Ini buat yang di atas ya, editor Pak In. Oke. Dovi gagal podium, padahal dia finish P4, hampir banget satu lagi podium. Tapi sayang sekali KTM dari Pol Espargaro cepat banget. Shoo, shoo, shoo. Oke, overtake Dovi, karena Dovi juga udah gak bisa ngapa-ngapain. Udah gak bisa attack, gak bisa defend juga dari rider-rider di belakang dia. Dan itu aja miracle dia bisa finish P4 gara-gara dia punya ban bener udah no grip at all, 1. 2, dia udah degradationnya parah banget. Jadi emang udah slippery banget. Jadi dia udah menunggu nasib aja lah ya di track itu. Karena di akhir-akhir dia tuh bener udah gak bisa ngapa-ngapain. Bannya udah botak banget. Kan ada race replay ya, ada kelihatan, ada zoom in-nya on the tires. Bener udah gak ada grip. It's like super slick, gak ada grip sama sekali. KTM-nya Pol Espargaro bisa-bisanya menang di French GP kali ini. Unexpected banget, 1. 2, Pol Espargaro juga bilang di post-race interview-nya kalau misalnya mulai dari last win dia, race di Barcelona, mereka udah performanya harusnya nggak gitu bagus. Tapi Pol Espargaro once again masuk podium. He's a man to beat, kayak beneran, karena dia bawa motor KTM itu dengan sangat baik. Wet race kali ini benar-benar bikin deg-degan dan unexpected banget pasti resultsnya. Emang race kali ini udah unexpected banget deh. Kalian, wah kalau kalian nonton barengan aku pasti kalian bakalan dengerin banyak teriak-teriakan dan kayak kekesalan, kekecewaan yang mengumpul. Ya semoga minggu depan kita bisa lihat hostnya balik lagi. Tapi this has been me, Dunia GP with Val. I'm signing off. Thank you guys for watching. See ya. Bye.